Sularsi tak pernah menyangka warung kecil miliknya kena guna-guna. Warungnya sepi pembeli selama sebulan terakhir. Biasanya warteg itu laris manis dibeli para karyawan dan buruh lainnya saat istirahat tiba. Tetapi tidak sebulan terakhir, tak ada satupun yang mampir ke warungnya. Padahal jelas-jelas ia membuka semua pintu dan jendela seperti biasanya. Ia baru mengetahui wartegnya kena guna-guna setelah diberi tahu tetangga. "Kok nggak pernah jualan lagi sekarang?" tanya Bu Ipeh tetangganya, ketika berpapasan di jalan. "Saya buka terus loh Bu, malah lagi sepi ini Bu warungnya," tuturnya. Keduanya bingung. Tetangga menyatakan bahwa ia tidak pernah melihat warteg Sularsi buka. Pun sebaliknya, Sularsi ngotot wartegnya buka seperti biasa. "Bu, maaf, Bu, Sularsi punya musuh kah Bu? Kelihatannya warung Ibu sengaja ditutup. Seperti ada yang tidak suka dengan Ibu," tutur Bu Ipeh hati-hati. "Sengaja ditutup bagaimana maksudnya?" Sularsi yang tidak percaya klinik pun kebingungan. "Anu Bu, ditutup, pakai dukun itu loh Bu. Biasanya itu pesugihan untuk menguras harta lawan Bu," jelas Bu Ipeh. Sontak Sularsi kaget bukan kepalang. Ia sama sekali tidak berpikir kalau wartegnya sengaja dijahili orang. Kurang kerjaan sekali orang itu. Pikirannya kemudian melayang kembali ke 3 bulan lalu. Saat itu ia tengah cekcok dengan seorang pelanggan warungnya. Pria itu memang belum pernah beli di warungnya. Harusnya lelaki dengan tampilan seperti itu juga tak makan di warung pinggir jalan. Terlebih bercampur bersama pekerja berkerah biru. Meski begitu, ia tampak terbiasa makan di pinggir jalan. Lelaki itu tak celingak-celinguk, ia langsung memesan makanan yang ia inginkan. Tak berbeda dari pengunjung warteg lainnya. Hanya tampilan necis serta jam tangan bagusnya yang membedakan. Cekcoknya terjadi saat lelaki itu ingin membayar. Ia memesan nasi, terong balado, jamur crispy, telur goreng dan es teh. Harga makanan yang ia pesan hanya 23.000. Angka yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan tampilannya. Tetapi anehnya, pria itu keberatan membayar. Laki-laki itu menganggap warteg Sularsi itu mahal. Ia berkata di warteg lainnya, ia hanya menghabiskan 20.000. Mulanya Sularsi menganggap omongannya bercanda. Tapi ternyata laki-laki itu justru tak mau membayar dan menghina masakannya. Sularsi tidak terima masakannya dibilang tidak enak dan mahal. Menurutnya itu sudah harga standar. Rasanya pun enak. Buktinya banyak karyawan yang makan di tempatnya. Lagian buat apa pria dengan tampilan necis makan di warteg? Amarahnya ia tahan, Sularsi bersabar. Percakapan di antara keduanya sudah mendapatkan perhatian. Ia mengikhlaskan bila lelaki itu tidak mau bayar. Sembari beramal, pikirnya, ditinggalnya lelaki itu untuk melayani pembeli lainnya. Tetapi laki-laki itu justru mencari perhatian. "Kalian ini bodoh sekali," tuturnya dengan lantang sembari melihat setiap orang yang ada di warteg itu. Warteg ini sudah tidak enak, mahal lagi.
Tapi kalian masih makan di sini. Kalian itu dipelet sama ibu ini. Mending kalian tidak usah kesini lagi. Teriaknya sembari berjalan keluar. Tak ada yang berkata satu patah pun. Lemas Sularsi dibuatnya. Mengapa tega sekali seseorang yang kaya menjatuhkan usahanya dengan memfitnah? Sularsi memang tidak memiliki harta berlimpah seperti orang itu. Ia hanya berusaha memberikan anaknya makan dan sekolah yang layak. Tetapi malah dijegal orang berduit, sungguh kejam dunia ini baginya. Kalau musuh saya tidak punya bu, tapi ada si orang yang tidak suka sama saya, tuturnya. Sularsi menceritakan kejadian itu pada Bu Ipeh yang mendengarnya juga kaget. Bagaimana tega orang asing mematikan usaha kecil ini? Apalagi Sularsi dikenal orang yang taat beribadah. Warungnya ditutup dukun saja ia tak tahu. Tak mungkin menggunakan pesugihan pelet. Bu Ipeh kemudian memberi saran sesuai dengan pengetahuannya. Ia menyarankan Sularsi untuk menambahkan menu sayur kelor. Ia tak mengerti banyak tentang klinik sih. Tetapi masih lebih mendinglah daripada Sularsi yang tak tahu sama sekali. Bu Ipeh menjelaskan bahwa di kampungnya, ia banyak mendengar daun kelor mampu mengusir jampi-jampi. Percaya tak percaya Sularsi nurut saja. Ia tahu tetangganya itu berniat membantu. Jadi tak akan membohonginya. Esok paginya, Sularsi mencoba memasak sayur kelor. Ia tak berharap apapun. Menurutnya semua sudah diatur Yang Maha Kuasa. Ia deg-degan mendekati jam istirahat karyawan. Apakah saran Bu Ipeh berhasil? Sularsi tak tahu. Hanya 1 jam menunggu, para karyawan langganannya berdatangan. Mereka tampak sumringah melihat koki favoritnya. Tapi tampang mereka masih kalah dengan binar wajah Sularsi yang bahagia. Mereka pun penasaran mengapa warungnya tutup lama sekali. Membuat mereka kerepotan mencari tempat makan siang. Iya, hehe saya kemarin pulang kampung, tuturnya dengan senyuman.